Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak serta teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Muhammad Zidan Ramadan, mahasiswa program studi S1 Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas tata tulis ilmiah saya yang berjudul Peningkatan Akurasi Host-Based Intrusion Detection System dengan Algoritma Machine Learning dan Dataset ADF-ALD. Berikut adalah daftar isi yang akan saya bahas dari latar belakang hingga kesimpulan. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, ancaman keamanan cyber juga semakin meningkat. Serangan seperti malware, ransomware, dan denial of service atau DOS semakin sulit dideteksi karena kompleksitasnya. Salah satu solusi untuk mengatasi ancaman ini adalah dengan menggunakan sistem keamanan seperti Intrusion Detection System atau IDS. IDS terdiri dari dua jenis utama, yaitu Network-based IDS yang memantau lalu lintas jaringan dan Host-based IDS atau High IDS yang fokus pada aktivitas dalam sistem. Namun pendekatan tradisional pada High IDS memiliki kendala besar, yaitu tingginya tingkat false positive, yang artinya sistem sering memberikan peringatan palsu terhadap aktivitas yang sebenarnya itu aman. Hal ini menyebabkan efisiensi sistem keamanan berkurang karena waktu dan sumber daya terbuang untuk menangani peringatan yang tidak relevan. Pendekatan berbasis machine learning dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini. Dengan kemampuan machine learning dalam mengenali pola kompleks, High IDS dapat ditingkatkan untuk mendeteksi anomali dengan lebih akurat. Lalu ada tiga pertanyaan utama yang menjadi dasar penelitian saya ini. Yang pertama ada bagaimana meningkatkan akurasi deteksi anomali pada high IDS menggunakan dataset ADF-ALD. Yang kedua ada algoritma machine learning mana yang paling efektif untuk klasifikasi data normal dan serangan. Lalu yang ketiga ada apa pengaruh pre-processing data dengan metode Ngram terhadap kinerja model. Masalah ini sangat relevan karena meskipun HIDS tradisional sudah banyak digunakan, pendekatan tersebut belum cukup efektif dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Kita membutuhkan sistem yang lebih canggih, fleksibel, dan mampu menangkap pola baru. Lalu ada tujuan penelitian saya ini dibagi menjadi tiga, yang dimana yang pertama ada mengembangkan model HIDS berbasis machine learning untuk klasifikasi data dengan akurasi tinggi. Nah, tujuan ini tuh bertujuan menciptakan model HIDS yang dapat mendeteksi anomali pada data sistem dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan metode tradisional. Model ini tidak hanya berfokus pada deteksi serangan yang sudah dikenal, tetapi juga mampu mendeteksi serangan baru, seperti pola aktivitas abnormal yang muncul pada sistem operasi Linux modern. Contohnya, misalnya, model ini dapat mengenali pola anomali dalam aktivitas file system yang terkait dengan malware atau serangan berbasis rootkit. Lalu yang kedua itu ada membandingkan kinerja algoritma super SVM, KNN, dan logistic regression. Uh, SO uh, Algoritma SVM ini cocok untuk data berdimensi tinggi dan dikenal dengan akurasinya dalam klasifikasi. Lalu untuk yang KNN, ini tuh sederhana namun efektif, terutama dalam dataset dengan pola yang terstruktur. Lalu yang logistic regression, algoritma ini sangat baik untuk klasifikasi berbasis probabilitas dan prediksi hasil. Tujuan ini adalah untuk menentukan algoritma mana yang paling optimal untuk dataset ADF-ALD dalam mengklasifikasikan data normal dan serangan. Misalnya, SVM dapat menunjukkan performa yang lebih baik untuk dataset yang kompleks, sedangkan KNN mungkin lebih unggul dalam kasus dengan jumlah data yang lebih kecil. Lalu yang kedua yang ketiga ada mengevaluasi efek processing data menggunakan Ngram terhadap performa model. Lah, ini tuh jadi teknik Ngram digunakan untuk menangkap pada sistem calls ke dalam format yang lebih representatif, memungkinkan model machine learning mendeteksi pola-pola abnormal dengan lebih akurat. Preproses prepra pro astu- Preprocessing ini memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas data input model. Teknik Ngram membantu menangkap urutan aktivitas yang mencurigakan yang seringkali tidak terlihat oleh metode biasa. Contohnya itu, urutan sistem call seperti A jadi B jadi C diubah menjadi bigram A, B, dan B, C, sehingga pola seperti akses file berulang dapat dideteksi lebih dini. Lalu ini ada kajian pustaka saya, yang dimana ada 6 literatur, satu ini, dua ini, tiga ini, hingga 6. Lalu untuk metodologi penelitian, untuk dataset yang digunakan itu penelitian ini menggunakan dataset ADF-ALD yang mencakup data jejak sistem call selama serangan pada sistem operasi Linux. Dataset ini dipilih karena mempresentasikan ancaman cyber nyata. ADF-ALD adalah salah satu dataset paling relevan untuk penelitian keamanan cyber karena mencakup berbagai pola serangan yang aktual.
Untuk yang kedua itu ada teknik Ngram, yang dimana pre-processing dilakukan dengan teknik Ngram. Teknik ini memecah urutan sistem calls menjadi potongan-potongan kecil, misalnya bigram atau 2 panggilan berturut-turut atau trigram, yang dimana 3 panggilan berturut-turut. Dengan Ngram, pola yang tidak terlihat langsung oleh model dapat diidentifikasi, sehingga meningkatkan kemampuan deteksi. Contohnya itu, misalnya, urutan sistem calls seperti A jadi B, jadi C, jadi D akan diubah menjadi AB, BC, dan CD. Teknik ini memungkinkan model mengenali pola-pola abnormal yang memungkinkan mengindikasikan serangan. Untuk algoritma yang digunakan itu ada 3, yang dimana itu ada SVM, KNN, dan logistic regression. Untuk SVM ini sendiri, algoritmanya itu efektif untuk data berdimensi tinggi dan mampu membedakan kelas dengan margin maksimal. Lalu yang kedua ada KNN, yaitu algoritma sederhana namun efisien, terutama untuk data kecil. Lalu yang terakhir ada logistic regression, di mana algoritma statistik yang cocok untuk prediksi berbasis probabilitas. Pemilihan algoritma ini didasarkan pada kemampuan mereka dalam menangani data kompleks dan mengklasifikasikan anomali secara akurat. Lalu ada evaluasi kinerja modelnya. Jadi kinerja model itu akan dievaluasi menggunakan beberapa metrik, yang dimana ada akurasi, ada tingkat false positif, dan AUC. Akurasi ini berarti mengukur tingkat kesesuaian prediksi modelnya. Lalu ada tingkat false positif, yang dimana seberapa sering model salah mendeteksi aktivitas normal sebagai serangan. Lalu ada AUC, yang dimana mengukur kemampuan model dalam membedakan antara data normal dan data anomali. Lalu selanjutnya ada diagram block system, yang dimana input datanya itu adalah dataset ADFA LD. Dataset ini mencakup jejak panggilan sistem dari sistem Linux selama serangan, termasuk aktivitas normal dan aktivitas mencurigakan. Dataset ini menjadi dasar analisis untuk model yang akan dikembangkan. Contohnya itu, dataset ini mencakup aktivitas seperti login, eksekusi file, dan interaksi sistem lainnya. Untuk preprocessing data itu adalah Ngram. Data mentah diolah menggunakan teknik Ngram untuk menangkap urutan panggilan sistem. Proses ini menghasilkan representasi numerik yang digunakan sebagai input model machine learning. Untuk pemrosesan dengan model machine learningnya itu, data yang telah diproses dimasukkan ke dalam algoritma machine learning, di mana ada SVM, KNN, atau logistic regression untuk dilatih atau diuji. Outputnya itu adalah deteksi anomali. Sistem memberikan hasil berupa klasifikasi aktivitas, yaitu normal atau mencurigakan. Habis itu, proses ini memungkinkan sistem mendeteksi aktivitas mencurigakan dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya adalah diagram blok pemodelan, yang dimana input datanya itu adalah dataset ADF-ALD juga. Data awal berupa jejak panggilan sistem dimasukkan ke dalam proses pemodelan. Lalu selanjutnya adalah embedding data. Embedding data ini berarti data diubah ke dalam format representasi vektorial menggunakan teknik embedding untuk mempermudah analisis oleh model. Lalu ada machine learning, oleh model machine learning. Kemudian langkah ini sangat penting untuk menstandarkan format data sehingga model dapat mengidentifikasi pola dengan lebih akurat. Lalu ada proses pemodelan. Fitur-fitur hasil embedding diolah melalui algoritma machine learning, yaitu SVM-KNN Logistic Regression. Tahapan ini melibatkan pembelajaran pola dari data yang telah diproses. Lalu ada evaluasi kinerja model. Model dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi yang sudah disebutkan seperti tadi. Nah, lalu outputnya adalah model. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil implementasi. Kalau untuk hasil implementasi ini precision itu sebesar 85%. Precision menunjukkan seberapa relevan hasil prediksi model dalam mengidentifikasi aktivitas anomali sebagai serangan. Dari total prediksi serangan yang diberikan oleh model 85% benar-benar merupakan serangan. Ini menunjukkan tingkat keakuratan yang tinggi dalam mendeteksi serangan aktual. Lalu ada recall yang menggambarkan kemampuan model untuk mendeteksi semua serangan yang sebenarnya terjadi dalam dataset. Lalu map adalah yaitu rata-rata precision model dalam berbagai tingkat recall. Dengan nilai map sebesar 87% ini menunjukkan bahwa model mampu mempertahankan kinerja yang baik dalam berbagai skenario klasifikasi, termasuk data yang sulit diklasifikasikan. Lalu ada analisis performa, yang dimana kelebihannya itu akurasinya tinggi dengan metode Ngram dan machine learning. Lalu efektif untuk dataset besar, untuk keterbatasannya sendiri ada cost problem, dan tingkat false positif yang masih cukup tinggi. Untuk kesimpulannya, ada model berbasis machine learning meningkatkan akurasi deteksi anomali HIDS. Ngram terbukti meningkatkan kualitas preprocessing data. Untuk sarannya itu integrasi algoritma hybrid untuk mengatasi cost problem. Ya, lalu akan dilakukan penelitian lebih lanjut dengan dataset yang lebih beragam. Sekian presentasi saya untuk kali ini. Mohon maaf apabila presentasi saya masih kurang dari maksimal. Mohon maaf atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang dari saya berikan ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.